Ya, sebelumnya mobil Toyota Alphard milik penyanyi Via Valen ini dibakar. Peristiwa yang terjadi pada Selasa dini hari itu membuat Via panik dan juga keluarganya. Pelaku pembakaran yang sempat terekam kamera CCTV kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Lihat ya, polisi lagi jalan ke sini, jadi siapapun kamu yang bakar mobilku tadi. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya apa sih? Aku bilang apa, Mbak? Mobil penyanyi Via Valen dibakar saat diparkir di samping rumahnya di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pedangdut ini pun berteriak histeris meminta tolong agar petugas pemadam kebakaran segera datang. Kepanikan Via bertambah karena sejumlah kucing peliharaannya masih terjebak di dalam rumah. Tolong pemadam kebakaran, dari tadi udah telepon tapi nggak datang. Tolong cepet ke sini. Ini takut apinya selak ke rumah. Kalau ke rumah itu di sebelah rumah udah ada tetangga, ada rumah tetangga, jadi bisa kena yang lain-lain. Tolong Po, cepet ke sini tolong. Udah nelpon dari tadi, nggak ke sini. Tolong Po. Enten pembakar deh, ini mau deh. Bensin deh. Disiram bensin mobil kula. Astagfirullahaladzim. Cepetan kok kena kucing. Kena kucing aku mah. Aksi pelaku pembakaran terekam kamera pengawas. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria mondar-mandir di deretan mobil milik keluarga Via. Tak lama berselang, sekitar pukul 3.15 dini hari, kebakaran pun terjadi. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pria terduga pelaku pembakaran. Pelaku sempat menulis pesan di tembok rumah depan Via Valen. Yang kita amankan KTP dan juga SIM dari yang terduga pelaku ini KTP-nya berasal dari luar kota, yang KTP Medan. Menurut keluarga, pelaku sudah mengawasi Via Valen selama 2 pekan sebelum pembakaran terjadi. Keluarga Via mengaku tidak mengenal pelaku. Tidak kenal memang ya. Tidak kenal. Wajahnya kalau boleh tahu sampai sekarang Mbak Via masih di dalam shock. Enggak, Mbak Via udah keluar. Udah keluar. Di luar ya. Enggak kenal Bu ya. Itu sudah digambar dalam masanya. Orangnya katanya sudah 2 minggu yang lalu sudah dilari di situ. Tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur telah melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus pembakaran mobil ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai penyelidikan kasus pembakaran mobil milik penyanyi dangdut Via Valen? Kita akan bergabung bersama rekan kami, Reyan Yudhistira di Sidoarjo, Jawa Timur. Reyan, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian mengenai motif dari pelaku apa sebenarnya membakar mobil milik Via Valen ini? Ya, benar sekali Alfat. Sehari pasca insiden pembakaran mobil milik pedangdut Via Valen di Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, tentunya dari pihak kepolisian Polresta Sidoarjo terus mendalami kasus ini dan tentunya ada fakta-fakta baru serta apa yang menjadi motivasi dari pelaku untuk membakar mobil Toyota Alphard warna putih milik Via Valen pada Selasa dini hari kemarin. Saat ini kami telah bersama dengan Kombes Pol Sumarji selaku Kapolresta Sidoarjo untuk menanyakan lebih detail seperti apa. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mas. Ya. Pak Kapolres, bisa dijelaskan mungkin fakta-fakta baru apa saja mungkin yang bisa didapatkan oleh pihak kepolisian dari interogasi yang dilakukan terhadap pelaku ini, Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan semalam, setelah situasi terduga ini sudah relatif tenang, kita lakukan pemeriksaan dan memang dari apa yang disampaikan, yang pertama itu berkaitan dengan yang bersangkutan ini, pelaku ini adalah fans berat dari Via. Jadi karena memang dia suka dengan Via sehingga sampai merelakan berhari-hari berada di Desa Kalitengah ini untuk bisa berjumpa dengan Via. Upaya untuk ketemu sama Via selama berhari-hari itu tidak kesampaian. Bahkan sudah berupaya dan berusaha menurut keterangan di pelaku ini datang ke rumahnya Via, ketemu sama orang yang ada di sekitar rumah Via,
ditolak, tidak bisa ditemui, sampai mondar-mandir berhari-hari dengan harapan supaya bisa ketemu Via. Siapa tahu menurut keterangannya, siapa tahu Via mau pergi keluar rumah, terus dia pas lewat, sehingga mondar-mandir terus selalu dilakukan selama berada di desa Kalitengah itu. Nah, setelah itu kami mencocokkan dengan alat bukti yang sudah kami temukan di TKP maupun dari CCTV sebagai petunjuk awal untuk terangnya suatu perkara. Dari CCTV kita lihat bahwa memang gestur tubuh, warna, ciri-ciri pelaku ini, termasuk juga baju, tas yang dipakai itu identik sama. Hanya nanti kita perdalam lagi. Nah, dari situ juga kita kembangkan dari hasil pemeriksaan para saksi, baik yang berada di samping kanan rumah Via, ada takmir masjid di situ, termasuk juga dari keluarga Via yang sudah kita minta keterangan. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa si pelaku ini adalah sesuai dengan ciri-ciri yang ditunjukkan di petunjuk awal dari CCTV, sehingga dengan terang dia memang mengakui bahwa dia melakukan pembakaran itu. Hanya modusnya itulah yang menurut saya ini juga mungkin perlu kita dalami lagi, karena menurut pengakuannya dia memang betul-betul kepingin ketemu Via, kepingin ketemu. Sampai semalam pun saya bicara, dia menginginkan, Bapak bisa tidak saya ketemu dengan Via, begitu. Sampai segitu. Dia juga merasa ada perasaan kecewa, ternyata yang dibakar itu adalah mobilnya Via. Karena dia menganggap bahwa Via itu mobilnya bukan itu, seperti itu. Kalau ini pengakuannya dia. Itulah fakta-fakta baru akan kita kembangkan lagi, kita perdalam lagi, baik dari keterangan saksi ahli nanti kaitannya dengan CCTV, sehingga kita bisa lebih membuat terang benderang lagi perkara pembakaran ini. Ya, untuk terduga pelaku sendiri nih Pak Kapolres, merupakan warga di wilayah Medan, Sumatera Utara. Tentunya ini jarak cukup jauh begitu Pak, untuk sampai ke rumah Via sendiri. Seperti apa itu Pak perjalanan terduga pelaku ini hingga akhirnya nekat membakar mobil Via Valen? Ya, jadi begini, kalau saya mendengarkan ceritanya, saya tanya itu memang luar biasa perjuangannya. Kenapa? Karena ini pelaku ini termasuk tergolong orang, ya mohon maaf, tidak mampu begitu, dalam arti tidak mampu secara ekonomi. Dia datang dari Cikarang, itu gandol-gandol truk, ya, gandol-gandol truk hunting dia, berhenti di Brebes, terus sampai dia nawar-nawarkan barang yang dia bawa, contoh kayak alat-alat perdukunan itu tadi, kayak apa namanya, bambu, terus kayak boneka kayak apa ya, model-model jenglot apa gitu, nah, itu, dan ada beberapa lah yang dia bawa itu yang dia yakini nanti akan laku dijual, sehingga bisa meneruskan perjalanan sampai ke rumahnya Via. Nah, dari perjalanan yang cukup panjang itu, dia tidak ada tujuan lain, kecuali hanya kepingin ketemu Via. Sampai sejauh itu dia perjuangannya untuk bisa ketemu dengan Via. Tapi kenyataannya setelah sampai ke desa Kalitengah, 10 hari mondar-mandir tidak ketemu. Seperti itu. Untuk coretan-coretan sendiri itu Pak Kapolres yang ada di sebelah dinding dari rumah Via Valen, itu apakah benar dari terduga pelaku ini Pak? Iya, dia memang saya tanya, ini kamu nulis apa artinya? Kan saya juga susah tuh mengartikan itu artian apa. Ternyata itu adalah arti dari namanya dia. Itu namanya dia merasa ya kepingin, kalau saya gali dari apa yang dia mau sampaikan itu, yang dia sampaikan itu bentuk dari bagaimana dia menulis sesuatu supaya ada perhatian dari keluarganya Via, sehingga mungkin Via nanti akan keluar gitu. Kayaknya seperti itu sih arah ininya. Untuk menarik perhatian. Itu kalau karena sampai saat ini saya tidak ada niat apa-apa. Saya tidak ada niatan apa-apa, ngancam juga tidak, neror juga tidak. Cuma saya kepingin sekali ketemu Via. Nah, seperti itu aja.
Terima kasih Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumarji telah bergabung bersama kami. Itu tadi Alfat dan juga pemirsa informasi yang bisa kami gali dari pihak kepolisian terkait dengan proses penyidikan pengungkapan kasus pembakaran mobil Alphard putih milik Via Valen di Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo. Demikian, kembali kepada Anda Alfat Tauhid di Jakarta. Rian Yudhistira mengabarkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.